I'm not gonna hurt you. I swear to God. I'm going. Give me the gun. These people are going to kill us. Shoot him! Shoot him! You're gonna... I'm pushing. I'm not gonna make it. Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Film diawali pada pagi hari di kota Johannesburg, Afrika, di mana seseorang bernama Michael Woods datang ke negara tersebut untuk menemui istrinya. Ia baru saja keluar dari penjara karena kasus overdosis alkohol dan berniat memperbaiki hubungan dengan istrinya, yang bekerja di Kedutaan Besar Amerika di Afrika. Michael Woods menyewa sebuah kendaraan yang letaknya tidak jauh dari bandara kota tersebut. Istrinya yang bernama Angie menyuruhnya untuk menjemput di tempat kerjanya, yaitu Kedubes Amerika. Namun, karena pada masa itu belum ada Google Maps ataupun aplikasi penunjuk jalan, Michael pun tersasar dan terjebak di dalam kemacetan. Ia pun mencoba menjelaskan kepada istrinya bahwa ia akan datang terlambat karena tersasar dan ia terjebak kemacetan. Namun sang istri merasa kesal dan menganggap Michael belum bisa move on dari masalah alkoholnya. Told you, I'm stuck in a traffic jam. Di dalam kemacetan, Michael kembali membuka peta kota tersebut, namun tiba-tiba terdengar suara ponsel yang berasal dari dalam dashboard. Terdapat pesan di ponsel tersebut yang mengatakan, pastikan semua aman dan bersih. Namun Michael tidak mempedulikannya, dan menganggap itu hanyalah sebuah ponsel yang tertinggal dari penyewa mobil sebelumnya. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Lalu, di dalam perjalanan tanpa sengaja, ia malah menemukan sebuah pistol yang terletak di bawah kursinya. Ia pun berhenti dan tiba-tiba handphone tersebut berdering. Hello? Who is this? Can you tell me what's going on here? Di dalam panggilan tersebut, seseorang menyuruh Michael untuk melaksanakan tugasnya. Michael yang tidak mengetahui apapun segera merespon. Why is there a gun in my car? Karena kesal, Michael langsung meninggalkan mobil tersebut. Namun tiba-tiba, telepon kembali berdering. Michael akhirnya menjawabnya, dan pria di telepon tersebut mengaku dia adalah seorang polisi bernama Detektif Smith. Ia juga mengatakan bahwa mobil tersebut seharusnya diperuntukkan untuk seseorang polisi yang akan menyamar. Michael diperintahkan untuk membawa mobil tersebut ke suatu tempat dan akan ditukar dengan mobil lain. Michael yang percaya dengan hal tersebut menuruti perintah Detektif Smith dan menuju ke lokasi alamat yang telah diberikan. Michael kembali tersesat di daerah yang tidak ia kenal. Tiba-tiba, jok belakang terdorong ke depan dan wanita misterius berada di bagasi belakang. I'm not gonna hurt you. I swear to God. Michael mencoba menenangkan wanita yang panik tersebut dengan membuka penyekap mulut dan memberikannya air minum. Wanita tersebut bernama Rachel Subako. Michael pun akan melepaskan ikatan tangannya, namun tiba-tiba
Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Michael dan Rachel sama-sama emosi karena mereka tidak mengenal satu sama lain. Michael pun melanjutkan tujuannya, yaitu mencari alamat yang telah diberikan detektif Smith. Di dalam perjalanan, Rachel mencoba membuka pintu dan melompat keluar. Usaha Rachel pun gagal karena pakaiannya tersangkut sabuk pengaman. Lalu Michael menerima telepon dari detektif Smith dan dari situ Rachel mengetahui bahwa Michael tidak terlibat dalam komplotan yang menculiknya. Ia pun mulai menceritakan kepada Michael bahwa dirinya mengetahui sebuah informasi mengenai kejahatan besar yang dilakukan oleh kepala kepolisian kota tersebut. It's the police that want me dead. Michael tidak mempedulikan apa yang dikatakan Rachel dan tetap membawa mobil tersebut ke alamat yang telah diberikan detektif Smith. Sampailah mereka di tujuan, namun inilah yang terjadi. I'm going. Give me the gun. These people are going to kill us. Shoot him! Shoot him! Move back. Setelah mereka tiba di lokasi, tiba-tiba mobil mereka ditembaki dari berbagai arah. Namun, dengan keterampilannya mengemudi, Michael dapat meloloskan diri. Rachel pun meminta Michael untuk mengantarnya kepada seseorang yang bisa membantunya. Namun ternyata, setelah sampai di lokasi, orang tersebut tidak mau membantu Rachel karena telah diancam oleh komplotan polisi korup tersebut. Dua orang kenalan Rachel tidak mau membantunya. Lalu Michael memutuskan akan menjemput istrinya terlebih dahulu. Ia pun langsung menghubungi Angie untuk bersiap-siap. Listen, I need you to stay put. All right, I'm on my way. I'm coming to get you right now. She's safe. They can't get to her at the embassy. Rachel pun mencoba menghubungi Angie untuk tetap berada di dalam kedutaan. Namun ternyata, dua orang polisi korup telah datang menjemput Angie. Michael yang panik mendengar hal tersebut langsung tancap gas. Beruntung Michael datang tepat waktu. Ia menabrak mobil milik polisi korup tersebut, dan Angie dibawa masuk kembali oleh penjaga ke dalam kedutaan. Angie berhasil selamat, namun Rachel malah tertembak dan terluka di bagian dada. Rachel menolak ketika Michael mengajaknya ke rumah sakit. Ia malah menyuruh Michael menuju ke sebuah parkiran basement dan bersembunyi di sana. Rachel yang sadar bahwa dirinya tidak akan selamat, menyuruh Michael mengambil ponselnya dan merekam kesaksiannya. My name is Rachel Chibangu. Ia bersaksi tentang kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang melindungi sindikat perdagangan manusia. Setelah itu, Rachel pun tewas. Michael hanya memandangi wajah Rachel yang telah tewas, lalu dengan penuh emosi, ia pun mengungkapkan kekesalannya. I can't do this! Waktu pun berlalu 1 jam kemudian, di mana Michael sedang melamun. Lalu tiba-tiba, seseorang datang ingin merampoknya. Perampok itu memaksa Michael menyerahkan dompetnya. Namun tiba-tiba, Detektif Smith kembali menelpon dan mengatakan bahwa Michael melakukan kesalahan yang sangat besar. Ia pun telah difitnah dengan tuduhan telah membunuh Rachel. Michael sudah tidak peduli lagi, lalu mengucapkan salam perpisahan. Fuck you. Michael lalu mengikuti petunjuk Rachel untuk menyerahkan rekaman kesaksiannya kepada seorang hakim yang bernama James Muzuka.
Di dalam perjalanan, ia melihat berita di televisi bahwa dirinya telah menjadi buronan dan dituduh menjadi dalang pembunuhan Rachel. Lalu terlihat seseorang menghubungi polisi karena telah melihat dirinya. Michael berhasil menghindari kejaran polisi dengan bersembunyi di dalam mesin pencuci mobil otomatis. Lalu ia menyadari bahwa mungkin ia tidak dapat bertemu kembali dengan istrinya. Ia pun menghubungi Angie dan mengucapkan salam perpisahan. And right now, unfortunately, my only chance is I love you forever. Michael pun melanjutkan perjalanan dan menelpon sang hakim. Ia pun diberikan sebuah alamat untuk melakukan pertemuan. Namun tiba-tiba, seorang polisi yang sedang berpatroli melihat mobil Michael. Terjadi kejar-kejaran antara Michael dan beberapa mobil polisi. Karena Michael tidak begitu mengenal jalan kota tersebut, akhirnya ia pun terkepung. Saat sedang terkepung, ia melihat di ujung jalan yang ternyata adalah sebuah gedung pengadilan, yang pada saat itu sedang ramai dihadiri oleh wartawan dari berbagai stasiun TV. Michael pun langsung tancap gas menuju gedung tersebut. Michael pun menyandra salah satu wartawan dan meminta hakim yang ada di gedung tersebut menemuinya. Namun tiba-tiba, Detektif Smith muncul dan langsung mengancam Michael. Hold it. This man is a fugitive. Detektif tersebut mengatakan kepada polisi yang berjaga bahwa tidak perlu ikut campur dan ia akan segera menembak Michael. Namun, polisi tersebut terlihat tidak setuju dan langsung melarang Detektif Smith. Stay out of this. You step back. I've got this. I need backup. You step back. No one fire. Detektif tersebut melepaskan tembakan. Namun, Michael berhasil memutar rekaman kesaksian Rachel dan diarahkan langsung ke mikrofon wartawan yang saat itu sedang melakukan siaran langsung. Adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana akhirnya seluruh polisi yang terlibat dalam kejahatan tersebut ditangkap. Lalu, terlihat mobil yang Michael sewa telah diperbaiki dan kembali beroperasi. Dan akhirnya, film ini pun selesai. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.